Mampus, lu syukurin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya. Dan di kesempatan sore ini kita tampil untuk melaporkan mengenai Polycardus yang sedang ketakutan, yang sedang menggigil. Kenapa mereka menggigil? Ya, lantaran mereka tidak berani bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka, teman-teman. Jadi memang mereka ini tertular dengan pendiri ajaran mereka yang memang suka kabur, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, yang kita sedang bahas ini adalah orang-orang yang suka kabur. Ini bukan pengikut Yesus ya. Ini adalah pengikut dari para orang-orang yang menuhankan Yesus. Dimana kita tahu bahwa mereka ini, senior-senior mereka, itu waktu Yesus disalibkan kabur, teman-teman. Ngumpet. Tidak ada yang datang untuk membela Yesus saat Yesus disalibkan. Begitu juga dengan mereka ini. Mentalitasnya mirip. Kalau dibilang ada dosa waris, ya ini yang mungkin. Bukan Adam mewariskan dosa kepada kita, tapi mentalitas pecundang yang diwariskan kepada para laskar-laskar Polycardus ini, guys. Jadi kita bisa lihat, setiap ada pelaporan, mereka selalu kabur. Kita ambil contoh. Blukusuntur Saifuddin Ibrahim, kabur, guys. Kabur. Ya, terus Paul Jang kabur. Ya, Kosman bin Sunet kabur. Cuman salahnya Kosman bin Sunet alias KC kaburnya ke sawah. Iya, bukan ke luar negeri dia, kaburnya malah ke sawah. Bukan ke luar negeri. Nah, sempat ke luar negeri, kaburnya ke sawah, guys. Ya, kecebur lah kan gitu. Edis kabur, guys. Kabur. Ya. Terus ini yang terbaru, Edwin Metatron yang sedang dilaporkan oleh teman-teman kita yang ada di Surabaya, di Jawa Timur ya, karena sesuai dengan tepat sekali. Ya, domisili Edwin adalah di Surabaya. Jadi dia dilaporkan di Surabaya dan sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Dan dia Polda ya, Ikhwan ya, bukan Polres, Polda. Ya, Polda Jawa Timur. Dan karena dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah kejahatan, maka mau nggak mau dia kabur, guys. Karena dia sadar yang dia lakukan ini salah. Kalau dia tahu, ya, atau dia pede bahwa yang dia lakukan ini benar, nggak mungkin dia kabur, kan gitu. Karena dia sudah tahu 100% yang dia lakukan itu adalah kejahatan, yang dia lakukan itu adalah kriminal, maka terpaksa dia kabur, guys. Sebelum polisi menciduk dia. Jangan sampai kejadian polisi duluan datang ke rumah, baru mau kabur. Ujung-ujungnya nanti ke sawah lagi, sama seperti KC gitu kan. KC itu karena nggak tahu bahwa dia sudah mau ditangkap. Kalau tahu mungkin dia kabur ke luar negeri. Tapi karena dia nggak tahu, dia cuma bisa kaburnya ke sawah. Si Edwin Metatron ini sadar, wah ini bentar lagi nih keciduk nih. Ya, keciduk mau nggak mau ya kabur. Kabur kemana? Kabur ke Belanda, guys. Ini cukup mengejutkan ya. Pilihan kaburnya adalah Belanda. Dimana kita tahu di Belanda ini adalah salah satu tempat yang sering dipilih oleh para penghujat, guys. Yaitu siapa lagi kalau bukan si Babi Jonge. Ya, Babi Jonge juga memilih kabur ke Belanda. Di sana dia dapat tenda pengungsian awal-awalnya, dan berkat sering menipu laskar-laskar Polycardus Indonesia, sering menggalang donasi, akhirnya bisa terbelilah rumah. Ya, bisa terbeli rumah. Kalau si siapa? Edis ya. Nah, Edis masih nyewa, guys. Itulah dia bilang, bantu supaya dia bisa beli rumah anti gerbek, dia bilang. Rumah apologet. Nah, kalau dia masih di tempat pengungsian sementara, masih sewa. Besar harapan dia supaya punya rumah juga seperti senior-seniornya ya. Contohnya Paul Jang yang sudah bisa punya rumah. Ngeri, teman-teman ya. Oke, kita akan saksikan bagaimana si Edwin ini. Ya, gue ngomong dulu lah, gue juga ingin merayakan kemenangan. Gimana sih lu saksikan Oh iya, aja. silakan. Ya, jadi Ikhwan, itulah ya yang berikutnya hengkang dari tanah air tercinta Indonesia. Si penghujat gembel ini adalah Edwin si botak diabetes gitu. Sebagaimana yang ada di thumbnailnya aku, Ikhwan. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini adalah kemenangan gitu. Karena semua orang-orang yang nggak suka Islam udah cocok tinggal di Belanda sono. Di sono banyak taman kota, lu bikin tenda di sono no. Terus kalau mau boker mau pipis di taman kota sono lu. Taman kota Belanda. Nah, itu bagus Edwin ya.
Bagus, lanjutkan gitu. Nanti berikutnya penghujat-penghujat berikutnya seperti Christian Princess, Alda Victory, cabut semua, lu tinggal di Belanda sono, anjing, bikin rumah susun di sono 3 tingkat, tingginya 2 meter. Bagus banget. Jangan di Indonesia lu. Gitu, hujat-hujat Islam, segala produk yang ada di Indonesia lu makan. Itu muslim itu yang membangun gitu loh. Sono, cabut sono ke Belanda ya. Dan untuk Edwin Ikhwan, sebenarnya Edwin ini tempat dia bekerja di Indonesia, posisi rumahnya dia di Indonesia, udah ditahu. Cuma gua keep gitu, karena Kores orangnya adalah hakim yang adil dan penuh sahaja. Dan memang targetnya Kores itu mengviralkan mereka ini, kalau nggak dibui ya cabut dari Indonesia gitu, karena sesuai hadis Nabi ya. Dibuang, diusir gitu. Orang-orang yang nggak suka dengan Islam itu dibuang dan diusir. Nah ini yang terjadi, alhamdulillah gitu. Allah jawab dengan membuang Edwin ini cabut ke Indonesia gitu. Nah nanti kalau misalnya udah keluar di Indonesia tapi kan nggak ditangkap, ya biarin aja bro. Lu kira hidup di negeri orang enak anjing? Lu kira hidup di negeri orang enak? Lu lihat itu Tepudin Ibrahim, tiap live gonta-ganti mulu backgroundnya, temboknya gonta-ganti mulu. Ditinggal di losmen dia, tinggal di losmen gitu. Apalagi si Edwin ini kan gitu kan. Udah mau bengkak diabetes lagi dia kan, mati itu di negeri orang itu. Nah, dapat berita dari mana kita kalau Edwin ini ada di Belanda bersama Zhang gitu kan, si penghujat tidak berleher ini? Kita akan menyaksikan sebentar lagi dari layarnya Julius gitu. Oke, ya silakan Jul. Saya mau kasih tahu dulu ya, ini biar teman-teman tahu. Ya ini sah ya, bahwa dia memang sudah dilaporkan ya. Nih, Nabi Muhammad dituduh zina, gempa laporkan tiktokers Profesor Dr. Metatron ke Polda Jawa Timur. Dan kalian bisa search beritanya. Ya sudah banyak sekali surat kabar yang melaporkan atau memberitahukan bahwa memang sudah sah dilaporkan si Metatron ini dan sedang diproses oleh tim dari Polda Jawa Timur. Oke ya, jelas. Ini puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama atau gempa melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LC.MA ke unit Ditkrimsus Polda Jawa Timur ya. Jadi memang dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu tindakan kriminal, sehingga dia memilih selagi ada waktu kabur ya. Jadi dari kemarin dia itu sudah memulai upaya dia untuk kabur, mulai dari mungkin jual rumahnya, jual harta bendanya, ya terus juga apply visa, kan gitu. Dia sudah menyiapkan semuanya untuk kabur, dan bulan 1 akhir di 2025 kemarin dia terbang. Ya, dia terbang untuk kabur ke Belanda. Tapi kita doakan sebentar lagi uangnya habis, bisa pulang. Sampai dia pulang. Kalau Islam Indonesia berhasil menendang anak Allah keluar Indonesia. Mati semua untuk anak Allah. Aduh. Ya. Lanjut. Jadi dia meminta pertolongan dari yang namanya si Babi Jong. Tapi ini cukup lucu ya. Kan kita tahu Babi Jong nih oneness, ya, oneness, dan dia cukup keras kepada orang-orang Trinitas gitu. Tapi itu nantilah. Mungkin gara-gara sesama penghujat Islam wajib bersatu kan gitu. Beda, tapi karena sesama penghujat mereka bersatu, guys. Oke, kita lihat dulu ya. Ini itu si botak Taman Lawang itu, bre. Si botak Taman Lawang itu, ini tuh dia tuh ngehujat-hujat imannya si Zhang gitu, yang Jesus only kan gitu. Tapi ujung-ujungnya jilat-jilat pantat juga supaya bisa diselamatin ke Belanda. Ini mirip Edis dulu juga pernah menjilat Pak Ujang. Edwin aja lucu. Pak Ujang minta tolong supaya bisa dibantu suakanya. Ini ya, ini kita putarkan, guys. Nanti rencananya saya sama Edwin mau bakar Al-Quran di sini, saudara. Ya. Wih, ngeri ya, mau bakal Al-Quran, guys. Ya, Kores kena perundingan ya. Jadi mereka mau membakar Al-Quran. Ngomongnya, kita tunggu kalau benaran berani dia lakukan. Ya, berani membakar Quran, kita lihat apakah dia akan selamat ataukah akan menyusul Salman Momika ya. Salman Momika juga sudah kembali ke rumah bapak yang nggak tahu di mana rumah bapak tersebut ada perang naganya kan gitu. Nggak tahu di mana tuh rumah bapaknya. Kalau mereka berani bakar Quran, ya siap-siap kan gitu. Kita santai aja. Siap-siap kita tendang ini anak-anak Allah.
ngerti. Itu lihat aja lemak jenuh sama diabetes bersatu dalam mobil. Lanjut. Oke lah, Pak. Dan kalau nanti malam Cek, ada iPad. Maria, ini harusnya ini ya. Aduh, Pak Andi mana? Pak Andi udah jadi host belum nih, Pak Andi? Tadi ada orang hilang nih, Pak Andi. Oh, ada. Pak Teddy belum masuk ya? Oke deh, nggak apa-apa. Oke, sambil setir mobil ya. Shalom Indonesia, shalom semuanya ada di Eropa, shalom juga yang ada di eh, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan yang ada di Lebanon, di Palestina, di Gaza, Rohingya, dan shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, shalom semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, dan semuanya yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, shalom, semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain. Shalom semuanya yang ada di Iran, Irak, Bahrain, Yaman, Oman, Qatar, shalom semuanya yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Tema kita adalah perburuan para apologet, perburuan dan persekusi para apologet Kristen dimulai lagi, saudara ya, seru ya. Dilaporkannya teman kita Agatha dan Metatron. Metatron ini yang kemarin sama ini ya, sama Dr. Richard Lee dan di Diaspora TV itu ya, sempat viral ya. Rupanya ya ada yang nggak terima lah ya. Kemudian si Metatron ini dilaporkan ke polisi. Ini orangnya ada di sebelah saya. Bisa kasih salam dulu sama netizen. Salam teman-teman, salam kenal. Kurang keras. Salam kenal teman-teman, suaranya kedengar nih. Dengeran, nah, bagus ya. Nah, Selamat beraktivitas, salam kenal. Edwin Metatron ya, Profesor Dr. Edwin Metatron, LC, MA, SSC, DST, DSP, pokoknya komplit ya, saudara ya. Si Meneh Amali kan, dengan gelarnya kan. Nah, jadi saudara, kalau mau nyari saya mah udah telat, saudara. Saya sudah warga negara Belanda ya Pak Indomie. Oke, ya mungkin itu dulu untuk pendahuluan. Ya silakan. Bagi Itu lihat, yang mau lihat itu. Apa namanya si Edwin pendiam si Edwin aja. Dia ingat dosa-dosanya aja ngata-ngatain imannya si Zhang. Kasihan. Ya, jadi gini guys. Aduh. Ya, jadi kalau teman-teman tanya ya, Bang kok nggak ditangkap malah dia kabur gitu ya. Jadi kita harus tahu teman-teman, ya di kepolisian itu ada proses, ada prosesnya. Nggak bisa ucup-ucup hari ini lapor tiba-tiba malam ditangkap gitu. Kecuali 1-2 hal lah yang benar-benar sudah membuat resah, yang sudah membuat gaduh masyarakat sedemikian rupa kan gitu. Terus si Edwin ini ya, dia pikir dengan kabur ke luar negeri maka hidupnya akan lebih baik. Padahal dia harusnya mengacah. Harusnya dia melihat bagaimana kehidupan Paul Jang setelah kabur ke Belanda, guys. Saya masih ingat sekali ya bagaimana marahnya Paul Jang. Dia sampai nelpon saya, maki-maki saya. Ya, bukan hanya dia tapi ada Bu Mantu, terus ada kelompok-kelompok dia yang lain yang WA kepada saya, maki-maki saya lantaran saya membahas mamanya Paul Jang. Jadi 2,5 tahun yang lalu, ya sudah mau 3 tahun, itu mamanya sempat sakit. Mamanya sakit, saya tahu info mamanya sakit dari salah satu pengurus di yayasan dia. Ya, terus saya angkat topik menyuruh Paul Jang pulang. Kunjungi mamamu ya. Saya bikin waktu itu, Paul Jang, mamamu sedang sakit, pulanglah, jenguklah mamamu kan gitu. Rawatlah mamamu yang sudah tua. Terus dia marah-marah. Dia bilang dari debat agama kok jadi bahas mama saya gitu. Ngamuk Paul Jang ya, ngamuk. Tiba-tiba 1 bulan kemudian meninggal teman-teman. Mamanya meninggal. Saya pun ya sebenarnya cukup terkejut gitu kan. Terkejut karena mendengar kabar mamanya meninggal gitu. Terus kita bahas lagi.
Saya bawa dalam konten, saya bikin judul, Paul Jang pulanglah untuk terakhir kalinya untuk melihat mamamu. Untuk melihat mamamu gitu kan. Terus dibalas sama Paul Jang dengan membuat konten, dia live dengan judul apa? Orang mati menguburkan orang mati. Ya, dia bawa ayat ajaran dari Yesus yang menyuruh bahwa orang matilah yang mengubur orang mati gitu. Nggak perlu orang hidup menguburkan orang mati. Untuk membela dirinya yang nggak mau pulang. Saya sampai bilang, udahlah pulang ke Indonesia. Paling ditangkap masuk setahun 2 tahun. Daripada nggak ketemu mama lu, kan sedih gitu. Waktu mamanya sakit dia nggak bisa lihat. Mamanya meninggal juga dia nggak bisa ikut ya memakamkan mamanya. Itu kan sedih sekali gitu sebagai seorang anak. Mamamu yang besarkan kamu dan sebagainya gitu. Kalau makanan oke lah, lu bilang wah di luar negeri juga ada kok yang jual dan sebagainya gitu. Ada yang jual. Tapi ketemu orang tua itu gimana digantikan gitu? Apakah kamu bilang oh ya udahlah di Belanda juga banyak orang tua, kita anggap aja sebagai mama kita, sebagai bapak kita kan gitu? Kan nggak bisa gitu. Ya saya ingat setelah saya bahas mamanya meninggal tuh saya diancam, bahkan kepala saya juga ditaruh harga ya. Dia bilang berapapun akan dia bayar, yang penting saya harus dilenyapkan saat itu. Saking kesalnya dia ya, saking kesalnya gara-gara mamanya meninggal saya bawa di dalam konten gitu kan. Terus kita tahu orang-orang yang lari ke luar negeri ini banyak yang hidupnya itu ujung-ujungnya ya menderita. Menderita. Mereka pikir dengan kabur bahagia. Enggak. Ambil contoh. Paul Jang tadi kan. Terus siapa lagi? Saifuddin yang mereka banggakan. Saifuddin yang mereka banggakan. Hah? Coba saya tanya. Bahagia nggak dia di luar negeri? Enggak, teman-teman. Anaknya dia tinggalkan masih 1,5 tahun saat dia tinggalkan 2 tahun yang lalu. 1,5 tahun, terus ada yang 4 tahun, satu lagi sudah 5,5 tahun, ya. Sekarang sudah besar anak-anaknya. Dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat anaknya, guys. Ya, sedih nggak? Sedih. Nggak bisa jumpai anaknya. Betul nggak? Itulah saya bilang, aduh, kalau mereka berpikir udah tinggal luar negeri, kabur aman gitu kan, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Pulanglah kan gitu. Ya, mumpung masih ada kesempatan, ya bisa bertobat, ambillah jalan bertobat. Kan gitu. Nah, itu yang terjadi kepada para penghujat, guys. Jadi kalau mereka pikir bisa hidup enak, ternyata enggak. Bahkan Bertobat di penjara. kalau saya lihat saya baca status Sarah Ayu ya, Ibun itu saya ketawa. Saya kalau baca status Ibun saya ketawa karena sering sekali status Ibun tuh malah menyindir suaminya gitu. Dia tulis seenak-enaknya di Amerika lebih enak makan PMP gitu kan. Yang penting jangan kabur. Nah, dia sindir-sindir suaminya gitu, tapi suaminya nggak mau pulang-pulang juga, lawak juga gitu. Ya. Udah sampai disindir seperti itu. Nah ini Uhti Nora juga nih, ini kayaknya di Uti Nora Taipei juga ini. Nampaknya udah kabur juga ya. Jadi Uti Nora Kabur ya? juga Di Taipei. sama dengan Edwin Metatron ya, dilaporkan. Ya, kalau Edwin larinya ke Belanda, kalau Uti Nora kemana nanti kita akan tanya. Larinya ke TikTok kalau Dari Uhti Nora saya dulu. lihat. Larinya ke TikTok. Silakan, Kores. Ya, Oh, jadi sekaligus ya bagi teman-teman yang nanya mana Uti Nora, ya karena banyak yang nulis mana nih Uti Nora hilang gitu kan. Ah ini dia. Akhirnya muncul dengan wajahnya yang makin ini. Sempat ini. ini nangis nih. Baru nangis ini nampaknya nih. iya ini, lihat ini anak solehah diem di Indonesia. Yang cabut-cabut kabur ke luar negeri itu anak Allah itu kabur semua itu anak Allah. Anak Allah pada kabur anak Allah. Anak kalah terus ya. Anak Allah terus ya anak Allah. Aduh apa Exodus ya Exodus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya, mungkin dari Uti Nora nih tanggapannya. Edwin Metatron sekarang ditampung oleh Paul Jang ya. Saya takutnya Edwin ini kan ada kecenderungan apa ya? Seksualitasnya agak beda gitu. Oh iya sebelum gua nanggapin Edwin, lu itu kan numpang itu di tempatnya Zhang itu. Zhang itu istrinya satu gendut sama apa anaknya juga 2 gendut-gendut. Itu lu anjing diem di sana kagak beres-beres rumah, gua ludahin lo ya. Lu harus jadi pembantu di sana. Beres makan, cuci piring gitu kan. Orang-orang keluar lu bersihin kasurnya. Gitu. Itu debu-debu di rak-rak apa rentalannya Zhang itu lu bersih-bersihin. Awas aja lu anjing nggak tahu diri di sana ya. lanjut.
Iya. Ya mungkin Utinora nih ada yang mau disampaikan sesama orang yang baru dilaporkan karena jarak dilaporkannya juga mirip-mirip. Saya dikatakan nggak punya uang, mana bisa keluar negeri. Ngapain saya keluar negeri? Saya kan mencontohkan ketika Yesus ditangkap kan nggak kabur. Yang kabur itu siapa? Pengikutnya, muridnya. Saya nggak kabur. Saya kayak Yesus. Waktu mau ditangkap saya tidak perlu kabur. Tapi masalahnya saya nggak ditangkap. Insya Allah. Yesus itu diguruduk ya, diguruduk. Utinora udah diguruduk belum? Diguruduk dia, gimana mau kabur? Diguruduk. What the meaning Gitu. Ya dia ke Getsamani itu kan istilah udah ini juga dia sudah menepi ya supaya nggak ketangkap. Kabur. Iya kan itu posisinya kabur gitu. Gimana dibilang nggak kabur? Posisinya kabur tapi kena guruduk gitu. Mau kemana dia? Mentok barter beli pedang 2. Ya, jadi kita Islam selagi masih benar, masih berada di koridor yang benar, kita berdakwah masih di jalan Allah, tidak merusak, saya rasa tidak perlu kita kabur. Kita Islam harus mempertanggungjawabkan. Kalau misalnya pihak sebelah tidak suka, silakan laporkan. Ayo kita buktikan. Omongan saya menghujat atau memang yang tertulis di dalam kitab Anda. Kalau tertulis di dalam kitab Anda, jangan katakan saya menghujat. Ya. Bedakan yang menghujat dengan yang bernarasi membaca konteks di dalam kitab kalian. Makanya pedelah, pakailah original, jangan terjemahan. Oke? Oke, artinya Utinora ini pede ya. Dia pede bahwa dia tidak bersalah sehingga nggak perlu kabur ya. Kalau udah merasa bersalah baru kabur ya. Oke, mantap. Beda ya. Kalau mereka ini kan, waduh, kabur aja kerjanya ya. Luar biasa. Terus nih ada yang nanya nih, Agatha, gimana, Res? Agatha posisi masih di mana ya? Posisi masih di Indonesia dia. Jabotabek lah, nggak jauh-jauh kalau Agatha ini. Cuman kalau si Agatha narasinya berubah, Ikhwan. Dia nggak pernah bahas Islam lagi. Nggak tahu kenapa gitu. Dikira mungkin kalau nggak bahas Islam lagi dosa-dosa masa lalunya diampuni gitu. Dikira begitu mungkin dikira gitu. Tunggu aja Agatha, tunggu aja gitu kan. Cuma 2 intinya gitu. Lu nyium keramik Bui atau lu nyium keramik Belanda, mau yang mana lu kayak gitu. Terus progres update-nya di mana? Nah, ini kita udah sampai ke posisi di mana terklasifikasi Ikhwan, nggak bisa disebar-sebar lagi kayak gitu. Kalau misalnya dari pihak berwajibnya, tapi kalau dari pergerakan orang-orangnya itu masih bisa kita bahas-bahas itu karena itu nggak melanggar kode etik. Jadi itu yang masih bisa disampaikan soal Agatha. Pokoknya intinya gini Ikhwan, 2025 ini tahun yang panjang dan tahun yang seru untuk Muslim gitu ya. Sampai jumpa di TV nasional kawan-kawan. Terus kalau ada yang bilang, lanjut. Ya mereka kabur karena takut. Nanti kalian geruduk kan gitu. Umat Muslim ini kan kerjanya geruduk-geruduk. Halo, kita sudah tahu rumahnya, kantor tempat si Edwin kerja, tapi apa kami geruduk? Enggak. Kita tahu lokasi dia, guys. Bahkan Agatha juga sebelumnya kita tahu. Sebelum dia berpindah ya, kita udah tahu semua. Cuman ya biarkanlah pihak kepolisian yang bekerja. Kita bukan seperti mereka gitu kan. Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit framing gitu kan. Nah, terus kalau sekarang dia memilih tinggal di Belanda, ya silakan saja. Tapi kembali, ya seenak-enaknya di luar negeri, tetap lebih nyaman itu di tempat kelahiran kita. Apalagi keluarga kita di sini, ya. Orang tua kita di sini. Ya, kecuali dia udah siap gitu. Udah siap mengikuti ajarannya yang mengatakan apa? Tidak boleh mengasihi orang tua. Ya, tidak boleh teman-teman. Kalau mau jadi muridnya, harus membenci bapak, membenci ibu, guys. Harus dibenci. Untuk apa?
sebagai laskar. Wah, luar biasa. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Utinora nih udah gak sabar nih, soalnya senyum-senyum terus. Gimana? Saya enggak, saya menikmati aja gorengan-gorengan dari mereka. Kenapa kalau kabur ke Belanda nggak ke tempat lahirnya Yesus aja ya? Kan itu biar dia. lebih deket gitu sama Tuhannya. Ya, karena Kenapa ke Belanda? Paul Jang dengan baik hati mau menampung. Lu nanyanya gimana, Cep? Jadi kalau ke tempat Lumayan kelahiran, lah, Pauzang babu baru bisa cuci piring, ngepel ya kan. Lo nggak mau ya pulang aja sono ya. ya tulangnya juga lunak kok. Jadi di Belanda itu yang gituan laku. Kalau di Belanda tuh yang tulang-tulang lunak tuh laku sekali, guys. Jadi bisalah dia meniti karir di situ kan. Kalau nggak dapat kerja yang nyuci piring atau ngepel-ngepel, ya minimal bisa jadi inilah. Bisa jadi kerja di bar-bar yang gitu-gituan lah ya. Jadi lumayan bagi Jang. Kalau dibilang kenapa nggak ke tempat kelahiran Yesus? Waduh, di Israel diludahi, guys. Dia kalau ke Israel diludahi. Kau mau ngapain, Cep, dia ke sana, Cep? Nggak ada tempat tinggal, ya makannya susah, diludahi lagi. Iya kan biar Febs ngerasain penderitaan Yesus itu kan kerasa gitu loh. Bagaimana dia dikepung, disiksa, diarak gitu Lu loh. kagak Cepi, lu kagak lihat tadi videonya kayak gimana itu si Edwin anjing. Udah kayak korban-korban pelecehan aja. Bukannya kayak korban pelecehan. Ulang lagi videonya, coba ulang lagi. Diem aja si Zang ngomong, dia diem aja dia. Jadi gini, dia balik lagi ke negara yang pernah nyebaran Kristen. Oh iya. Iya kan? Coba, yang nyebarin Kristen siapa? Balik lagi ke sana gitu, teman-teman. Coba lihat nanti siapa lagi. Pokoknya daerah-daerah situlah yang pernah menjajah Indonesia. Lanjut. Ya, yang aku bingung ya, ini kan lagi live gitu. Harusnya kan dia bilang sama penonton halo. Habis itu kan yang nyetir Paul Jang. Dia yang harusnya lebih banyak ngomong ya. Biasanya kan kalau kita bisa berdua misal aku sama Kores nih, aku yang nyetir. Biasanya yang lebih aktif live itu, yang aktif ngomong itu kan yang nggak nyetir, yang jadi penumpang. Ini entah kenapa malu-malu kucing, Paul. Iya, karena dia dia lucu aja, minta tolongnya ke orang yang sering dia hujat kayak gitu loh. Minta tolongnya ke Jesus only. Ngeri ya. Aduh, itu. Pendiam aja. Jul, gedein Kenapa dong bau suara gua? Gedein Indomie itu atau si Salim Muka-muka kayak habis dipakai anjir. Indomie kan dunia, saudara ya. Sementara Islam masih gagal, saudara ya. Bahkan seluruh negara Islam, seluruh Eropa, semua Indomie ya. Semua Indomie. Dan belum pernah diboikot, saudara ya. Boikot Indomie belum pernah ada. Kalau KFC diboikot, McDonald, tapi Indomie belum pernah diboikot. Ya, luar biasa. Memang Indomie ini adalah agama sejuta umat, ya saudara ya. Makanan sejuta umat, kok agama sejuta umat. Waduh, bukan sejuta, 1 miliar umat, saudara ya, Indomie ini ya. Luar biasa. Ini Indomie, ini Salim harusnya kasih kayak uang ini buat mengendorse ini. Waduh, ya bentar ini. Iya, jadi endorse saya kasih uang ini Salim Group ini. Ya sudahlah. Malam aja buat kami larang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, muka Edwin sedih. Dan mereka ini entah kenapa suka kali bahas-bahas Indomie ya, karena memang suka melakukan Indomisasi kan. Ya, karena memang pergerakan mereka itu sangat identik dengan yang namanya Indomisasi. Bahkan si Kores sekarang ikut-ikutan dia, dikit-dikit Indomisasi, guys. Ya. Oke, mungkin dari Ustadz Abdul Malik ada yang mau disampaikan? Kenapa nih mereka dikit-dikit semua kabur semuanya, kabur aja kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru dapat info nih apa yang menyebabkan mereka kabur gitu ya. Loh, yang menyebabkan Kasus mereka kabur barunya ya ketakutan, takut masuk penjara. Iya, kasus terbarunya apa gitu kan? Loh, Erwin Ya, kan artinya dilaporkan memang di Polda itulah. Jawa Timur. Iya, maksudnya tuh kasus apa gitu kan? Kasusnya itu. Jadi ya itulah, mereka ini kan memang beraninya itu memang di balik layar. Iya, beraninya di balik layar. Open cam nggak pernah. Ya itulah pengecut gitu. Enggak, kalau dia sial. Si Erwin ini sialnya dia gara-gara waktu tuh ya diminta tolong sama Elia Maron yang nggak berani datang ke tempatnya Dr. Richard gara-gara dikonfrontasi dengan Kodondi.
Mau nggak mau kan si Edwin yang datang. Dari situ kan mukanya jadi ketahuan. Sebelumnya dia nggak pernah open cam. Ya ini buat teman-teman tahu ya. Dulu Edwin tuh nggak pernah open cam. Ya kita nggak tahu siapa dia, mukanya siapa. Pertama sekali kita tahu dia ya gara-gara dia datang ke Dokter Richard. Dimintai tolong sama Elia karena Elia nggak berani datang saat itu. Dan kita tahu lah waktu itu ya bagaimana Dokter Richard Dokter Richard membuat si Edwin ini ketemu dengan Kodondi, terus dia langsung lipatin kakinya sungkem gitu kan, dengan muka-muka malu-malunya gitu. Dari situ kan jadi ketahuan. Dari situ Kodondi langsung telepon saya tuh. Saya ingat sekali ya. Kodondi tiba-tiba telepon saya. Jol, dia bilang, ini ada si Edwin nih, dia bilang. Edwin ini suka ikut debat. Tadi aku udah aku tanya sama si Valen gitu kan. Dia bilang iya dia pendebat gini kan. Dia bilang benaran ya. Aku bilang iya dia menghujat juga aku. Oh iya dia bilang ini mukanya dikirimin kasih aku fotonya pas di tempat Dokter Richard. Wait. Bukannya dia pernah upload video waktu debat offline sama anaknya siapa itu? Yang dari luar negeri itu loh. Oh enggak. Dia sebelumnya tuh nggak ada open cam. Kalau di TikTok nggak pernah on cam, cuman pernah sebelum ke Richard itu di-upload video dia waktu debat sama anaknya yang dari luar negeri siapa ya lupa aku. Dapat aku. Oke. Ya, jadi dari situ foto dia yang lagi lipat kaki itu kan viral ya. Muka dia yang tertunduk malu saat Kodondi menjelaskan itu kan viral. Ya, terus ya mau nggak mau beginilah nasib dia sekarang, guys. Begitu tahu bahwa dia dilaporkan ya dan sudah mulai diproses, bahkan mungkin sudah dapat undangan klarifikasi ya. Kalau menurut feeling saya nampaknya dia sudah mendapatkan undangan klarifikasi sehingga dia langsung waduh udah saatnya lah nih kabur gitu kan. Tapi ada hikmahnya juga, ada bagusnya juga gitu. Itu teman-teman ya yang kemarin nyari rumah, nyari barang gitu kan, dia jual murah itu barangnya kan BU. Ini apa? Nah, waktu sama siapa ya? Edwin ini waktu sama Kodondi juga kan, waktu dia tuh ngerasa dipotong sama Kodondi, dia nggak nunjuk ini giliran saya atau dia kan gitu. Nggak gini, dia begini nunjuknya. Ini kok motong-motong terus ini? Nekuk anjir. Cowok nunjuk tangannya begini nekuk. Nekuk tangannya buset dah. Badan payudara semua itu buset. Makanya bengkaknya aneh dia. Gimana? Tapi intinya rata-rata orang yang mengalami penyimpangan seksual itu kan memang sadis-sadis, baik perbuatan maupun perkataan. Lihat iya benar banget, Sat. Benar banget. Makanya yang nunjuk Kodondi nekuk sikunya, set dah. Yang paling kencang menghujat Islam itu rata-rata orang-orang yang mengalami penyimpangan ya, Elia Miron, Kiamat gitu ya. Termasuk Edwin ini berarti. Si Edwin. Intinya hari ini Islam merayakan kemenangan, menendang jauh-jauh para penghujat-penghujat. Anak Allah, keluar semua dari Indonesia, anak Allah. Ferguson jangan lupa, Ferguson juga sama ya. Ferguson kemana dia? Enggak. Meninggal kayaknya ya? Udah nggak ada anjir. Iya, biasa nggak pernah vakum segitu lama dia. Udah meninggal dia, udah mati. Iya, enggak, padahal ini ya, Ferguson. Gara-gara apa? Iya bisa jadi. Enggak, Ferguson tuh dulu saya kalau sama dia teman-teman, saya sampai nyiapin pesan-pesan saya taruh di catatan gitu ya. Jadi kalau sama dia tuh kan nggak bisa pakai WA handphone tuh, harus pakai WA dari laptop sama komputer kan. Udah tinggal copy paste aja lomba copy paste sama dia, kacau kali memang. Tapi biasanya dia 2 bulan 3 bulan sekali tetap ada ngontek gitu, walaupun nomor WA itu ganti-ganti kan. Tapi ini udah nggak muncul lagi. Ya bisa jadi ya. Iya, bisa jadi udah sudah kembali ke rumah bapaknya yang nggak tahu di mana, yang ada perang naganya itu. Iya, udah banyak yang mati guys. Penghujat tuh udah banyak yang mati. Jadi saya cerita sedikit ngawinin Tuhannya semua. Di surganya mereka ngawinin Tuhannya. Digilir Tuhannya. Sebelum ada laporan, ada namanya akun fake atau cloningan sahabat Bang Juma ya. Nah ini teman-teman supaya tahu. Saat itu saya naik di situ, saya ribut sama dia, sahabat Bang Juma cloningan nih. Adalah Edwin. Ada Edwin. Saya bilang hati-hati omongan Edwin. Saya bilang di situ orang ada Alda, kalau nggak salah ada di situ. Pokoknya saya dihancurin lah gitu.
saya open cam, tapi mereka nggak pernah open cam, teman-teman. Jadi si Edwin di situ saat itu chicken gitu loh. Saya bilang gini, chicken, Win, saya Win. Saya bilang, oh botak diem kau gitu. Terus terang aja Bang Kores dan semua teman-teman Iwan Villa itu sebelum, nah kan botak lipat kaki ya. Mukanya malu-malu. Ya, nah itu Tuh anjing itu lihat sofanya luas begitu, pahanya mepet buat apa anjir? Ngapain cowok duduk pahanya mepet begitu? Luas loh itu sofa. Astaga. Karena kalau kakinya ngangkang itu kan karena susah. Karena mudah ya bisa kayak gitu. Artinya apa? Ya tahulah. Perkara ukuran ini. gitu ya teman-teman ya. Tadi Udah nggak bisa ini nggak, udah nggak bisa nutup, nggak bisa bahwa nutup dia. Edwin saat itu alhamdulillah saat ini sudah dilaporkan dan sudah kabur. Nah nanti pasti kalau di luar itu masuk itu ke yang fake akun Bang Juma, akun sahabat Bang Juma, Kores, yang gitu-gitu aja lah. Pasti akan ke situ. Percayalah sama saya. Lanjut Bang Kores. Mantap Akhians. Ya coba silakan Ukti Nora dulu yang sepenanggungan sama Edwin Diabet. Si penanggungan Kimbe kau. Iya. Saya berapa hari ini tidak muncul ya kan. Itu saya mungkin besok berangkat lagi ke Medan, memenuhi ada sesuatu lagi. Ini direkam ini, saya yakin. Kok bahagia pula dia? Kok bahagia pula? Loh, ada yang merekam. Kok ke Medan, nggak ke Belanda? Ke Medan. Ke Medan, aduh. Mahalan Edwin dong kalau gitu dong. Iya, saya dilaporkan di Medan. Jadi Oh, saya besok alah. ke sana. Dilaporkan ke KUA. Lah Edwin dilaporkan di Surabaya, dia perginya ke Belanda dia. Itu. Gimana ini kok Dia beda jalur ya, anak soleha sama anak ala beda jalur ya. Klarifikasinya ke Belanda anjir dilaporin di Jawa Timur. Klarifikasinya ke Belanda. Kocak. Emang anak ala itu lucu-lucu anak ala. Pengadilan internasional di mana? Den Haag. Pengadilan Belanda. internasional di Den Haag loh. Di Iya. Den Haag Belanda. Den Haag Cibindi. Oh iya. Yeay, sekali Sedangkan lagi Belanda sama Indonesia. apologet Islam berhasil menendang Ini- anak ala penghujat Islam. Mantap. Lanjut. Belanda sama Indonesia ada ekstradisi, ingat itu. Lanjut. Saya boleh nggak buat paspor juga? Pengen dong saya punya paspor ya. Oh, kan? rupanya kau nggak punya paspor. Pantesan nggak pergi dia guys. Miskin Nora. Putih Nora miskin. Nggak punya paspor, nggak pernah keluar negeri. Nanti kalau kabur ke sini aja Kak sama aku. Bebas di sini, bebas. Oh, Makan tidur aja nggak apa-apa. Nanti kalian video berdua. Si Cebinya yang di samping kayak tadi Paul Serius? dia ngomong. Kalau si Nora mau yang ke diam-diam. sini tinggal live di sini 24 jam nggak apa-apa, nggak usah kerja. Paulino, saya bukan bentar lagi, dari kemarin saya sudah nangis. Tengok mata saya udah bengkak nih. Tangkap Nora. Tangkap Nora. Ah, gitu dong. Mana dong slogannya dong? Tangkap Nora. Anjir dari 2004 loh. Rahang sampai lepas nggak ketangkep-tangkep. Kores, Ya, Kores, saya buatin paspor dong. buatin paspor. Enggak, nanti kelakuannya kayak anak ala nanti. Sebel banget gue lihat anak ala. Mukanya mulut semua. Disamberin cabut ke tempatnya VOC. Hotel Prodeo menyambut Nora, ya. Semangat. Ukti Nora ini anak ala atau anak soleha? Ukti Nora. Soleha. Anak soleha ya, bukan anak ala ya. Oh iya. Yang nanyain Ewe, gue nggak ngurusin Ewe gue. Ewe itu yang handle beda orang. Ketawanya Nora hambar tuh, dalam hatinya tuh ketar-ketir. Ya, saya lagi keadaan takut loh. Takut banget kayak anak ala. Anak ala. Anak ala kabur, anak ala. Takut aku. Jangan bilang anak Zeus, aku kena oi. Masa bilangnya anak Zeus? Lo kok jadi anak aku pula mereka? Anjir. Jul. Apalagi? Ya seperti yang aku bilang tadi, aku takut Jul. Karena 2 hari lagi
katanya ada panggilan gitu. Dari mana panggilnya? Dari mana? Nggak tahu. Ini dipanggil kemana nih? Dipanggil ke Medan atau dipanggil ke rumahnya Papa? Utinora dia setiap dipanggil karena nanti ujungnya dia ke mall. Jangan. Nggak, dia setiap dipanggil ke mall soalnya. Tahu dia. Iya. Maksudnya dipanggil ngajakin belanja dia itu. Para anak ala yang dibawa itu Uktinora, yang nggak suka sama Uktinora karena Uktinora anak solehah. Mereka itu pengennya kalau Uktinora ke Medan harusnya ke kepolisian, bukan ke mall. Kebakarlah mereka. Gimana sih? Itu nanti hari Senin aku mau ini Jul, nanti hari Senin kamu live, kita sharing soal itu ya Jul. Semua yang digoreng ya Jul. Hari Senin tapi karena memang saya kenapa nggak sekarang Nor? Ada panggilan saya. Panggilan di mana? Biasalah yang oten-oten tidak suka ini Nora ini Nora itu ya. Dosma, terima kasih Dosma. Terima kasih Dosma. Terima kasih sudah memberikan jalan untuk kami memperkenalkan apa yang terjadi di media sosial kepada Indonesia. Mantap Dosma. Jadi kan dari sini menjadi asbab alasan kami bisa silaturahmi. Alhamdulillah kita sudah ketemu MUI, kita sudah ketemu DDI, kita sudah ketemu dengan Front Pembela Islam gitu. Semua tahu yang di TikTok ini siapa aja. Oh ya, Front Persaudaraan Islam gitu. Tinggal nanti semuanya akan diwawancara insya Allah di TV One gitu ya. Baik yang dari Muslim maupun yang dari oknum-oknum Kristen gitu. Sampai jumpa di TV nasional kawan-kawan gitu. Dan kalian jangan berharap ini acaranya sepi-sepi seperti Ratu Entok ya. Karena kalian berhadapan dengan api. Api itu selalu bikin rame. Gitu kawan-kawan. Bagi kawan-kawan si Kores request tolong laporkan dia. Kok nggak ada yang laporin dia? Nggak ada yang laporin Kores. Pihak Kristen siapa yang datang? Kores. Ya dari yang Kristen ya itulah kawan-kawan Agatha kan, Edwin gitu. Siapa lagi? Lina Wijaya. Wah harus dipaksa berani, dijemput paksa kalau perlu. Dijemput paksa lah. Di medsos berani, masa di TV nggak berani ya kawan-kawan ya. Iya minimal kabur semua lah ya, jangan di Indonesia. Berani di medsos di mana Pin? Kalau gitu si Logicrot mewakili yang mana nih? Nah itu sebenarnya gue nggak setuju sih logika dibikin terkenal. Ngapain anjir? Buset, baju aja nggak pernah ganti dia. Dia mah dibikin sepi-sepi aja, nggak usah diramein kalau dia. Tahu-tahu ini aja apa namanya dagang sayur di mana gitu. Oke, ya aku sedikit pengumuman ya guys ya. Ini 2 hari lagi Utinora mau ke Medan, mau ke mall lagi dia, mau ke mall. Jadi tolong bagi teman-teman yang mau membantu biaya Utinora main-main ke mall, berbelanja shopping, silakan di sawer guys. Iya Ikhwan, gitu kan. Aku nanti digoreng loh, janganlah digoreng. Gak apa-apa, digoreng aja nggak apa-apa gitu. Nah terus Ikhwan ya, Ikhwan nanti mungkin kayaknya Uktinora ini yang akan pertama kali masuk TV One untuk memperkenalkan apa yang terjadi di bawah sini. Nah jadi Uktinora diinget-inget akun-akun yang di bawah sering komen-komen. Nah itu, jadi harus dibikin terkenal juga siapapun mereka gitu. Oke, masa anak ala hobinya kabur mulu anak ala? Anak ala tuh bisa apa anak ala? Sebagai saksi itu dia. Ya aku takutnya besok tiba-tiba si siapa ya, di Metatron ya, Edwin ya, buat video saya dizolimi sama si Paul Jang, saya ditimpa Paul Jang. Aduh. Ya, ini kayak Paulino. Tapi gini. Ini misalnya Kores nih. Demi Indonesia, satu Indonesia tahu gitu kan bahwa
Islam tidak baik-baik saja di media sosial, gua rela pakai baju orange, bre. Gua rela, gitu kan. Kalau misalnya untuk membuat Indonesia tahu dan menciduk semua penghujat yang dari Kristen ini, gua harus berbaju orange, wallahi gua rela, bre. Gitu. Ya, udah itu laporkan. Silakan laporkan. Iya, makanya gua tuh agak bingung. Dikit-dikit. Saya boleh kasih nggak Gua bocoran? 4 Polda, geblek. Satu Iya. bocoran. So, bocorin. Nggak pakai Cambo Divit ya? Enggak. Lanjut. Ngapain saya besok hari Senin saya mungkin kalau nggak Senin, Selasa, antara Senin sampai Rabu lah saya ke Polda. Itu memang ada membuat satu laporan akun YouTube akan kami laporkan. Oh. Loh kok akun YouTube kenapa nggak orangnya langsung? YouTube-nya si Iya kan, Kores akun ya. YouTube. Gue yakin Akun YouTube. YouTube si Kores ya. Triun Seler ya, inisialnya Triun Seler. Bukan inisial, salah. Oh, Paulina. Misalnya contoh ya. Nah, ini dulu, Uhtinora dulu, silakan. Akun YouTube itu, ya saya kasih tahu, akun YouTube itu akan kami laporkan. Dia salah satu akun yang mungkin bekerja sama dengan Dosmed. Itu aja. Masih diduga ya? Yes. Diduga dong. Masih diduga. Kami mempunyai buktinya udah valid. Saya pribadi yang akan melaporkan, karena itu menyangkut pribadi saya juga. Fitnah ya, pencemaran. Berarti delik aduan gitu loh. Maksudnya Bang Nora. Oh, berarti bukan dipanggil hari Senin itu, tapi melapor. No. Waduh, ini anak ala Oke, pada sakit hati kalau kayak gitu setelah ini. melapor baru ke mall gitu ya. Iya, dia untuk sekalian jalan-jalan nih Uhtinora nih. Oh Luar biasa. iya. Nah, kemarin dia ngambil perawatan, guys. Jadi perawatan tuh nggak bisa sekali, harus balik lagi dia ke Medan untuk yang berikutnya. Ini digoreng lagi nih pasti. Ini digoreng lagi pasti. Yakin. Ya. Kemarin aja ngelabuhin kayak gitu digoreng. Ngelabuhin Dosmed aja digoreng kemarin. Saya jadi teringat cerita tentang Wak Labu, ya kan? Siapa yang ngelabuin, siapa yang dikelabuin. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Tapi kasihan loh, Uhtinora ini parah loh. Wartawan di prank loh sama dia. Kasihan loh yang udah bayar wartawan itu loh. Parah nih Uhtinora nih. Bayangin berapa juta dia bayar wartawan, wartawannya kecilik. Harusnya. Itu anjir gondok anjing berapa itu habis itu? Kemarin Buat ngumpulin wartawan. Kores kamu bayar wartawan kemarin berapa? Berapa juta-juta ya? Dosma habis berapa kira-kira ya? Kasihan kali Waduh, dia. anjir. Berpuluh-puluhan lah. Anjir. Percaya sama saya. Belas lah itulah. Iya. Nggak tahu dia tergantung belas lah itulah. Aduh, kasihan banget anjir. Hari Senin nanti saya insya Allah saya akan ungkapkan semua. Bagaimana cerita prosesnya waktu saya di Medan. Oke? Soal klarifikasi itu juga akan saya ceritakan. Termasuk makan apa ya? Makan apa di mall, perawatan apa? Sebenarnya uang donasi jalan-jalan ke mall. Iya, berangkat sama siapa yang donasi gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya gini ya, Ikhwan ya. Sebenarnya gini juga ya. Gue tuh agak berbeda sama Muslim lain gitu. Gue tuh kalau misalnya Uhtinora, terus siapa Unik Rifa, Gurunda, sampai aja ke meja pengadilan gitu ya. Sampai ke meja pengadilan, ini Indonesia bakal bangun. Kemudian mencari penghujat ini sampai ke gorong-gorong dicari itu. Bakal rame itu loh. Jadi Uhtinora, Unik Rifa, Gurunda itu jadi korban penebus hujat. Gitu loh. Padahal gue tuh pengennya gue. Tapi nggak sampai disembah ya? Malah mereka. Rame serius. Nyampe nih ke pengadilan. Siapa ini Zulkifli M. Abbas? Siapa ini Nora Aritonang? Siapa ini Rifa Mau TV? Wadir. Buset, rame Medan serius. Tapi belum kesana ya. Malah nggak akan kesana. Sayang banget. Insya Allah enggak. Jadi win-win lah, buat Kores itu win-win. Jadi kalau misalnya nggak lanjut win, tapi kalau lanjut juga win juga gitu. Karena semakin lanjut semakin umat Islam yang terbangun dan tahu kayak ini karena yang kayak tahun kemarin kan ya. Beberapa organisasi Islam udah siap ngegerakin masanya gitu untuk ngegeruduk semua penghujat. Anjing rame banget itu. Rame banget serius, Bre.
Ya, dan perhatian dunia juga, perhatian masyarakat Indonesia kan lagi ke debat ya. Buktinya angka penonton debat ini kan naik ya. Diskusi ini kan naik luar biasa itu. Karena banyak orang yang penasaran gitu. Ini siapa nih yang dilaporkan gitu kan, dia di TikTok itu yang orang buat VT ya gitu ya, pelaporan. Dan saya ingat ada beberapa yang nanya gitu kan, ngapain bahas agama? Begitu kita kirimin video hujatan, terkejut lah. Itulah kenapa kalau di YouTube saya teman-teman, saya dulu sering itu hujatannya kiamat saya putarin, walaupun cuma 2 menit, 1 menit setengah gitu. Dan banyak teman-teman yang nanya gitu, Bang, untuk apa didengarin? Bikin sakit hati. Ya kan cuma 1 menit setengah, kalau nggak mau denger juga bisa di skip gitu. Saya kasih nampak supaya teman-teman muslim sadar. Inilah yang kita lawan. Kalau kalian tanya ngapain kita diskusi, karena kita lawan orang-orang gini. Begitu juga buat teman-teman kita Kristen, biar mereka bangun gitu, bahwa nama Kristen itu sedang dicoreng oleh orang-orang yang begini gitu. Jadi kalau teman-teman Kristen pada ngomong gini, kok sekarang toleransi jelek ya, kita mau buat ibadah susah, kita mau buat ini susah gitu. Harusnya kalian pikir gini, ada yang salah. Ada yang salah apa enggak gitu. Jangan dikit-dikit nyalain orang lain gitu. Kayak contoh misalnya gini, ya, Kores tiba-tiba bad mood sama saya. Bisa saya jumpa Kores, tiba-tiba dia buang muka. Kan nggak mungkin saya kerjanya nyalain, wah si Kores kurang ajar nih ya, sombong dia sekarang gitu. Harusnya kan pasti saya mikir, ini saya ada buat salah apa gitu ya, kenapa jadi seperti ini perlakuan teman-teman. Harusnya yang direnungkan itu. Dan saya meminta teman-teman Kristen untuk merenungkan bahwa ada yang salah nih dengan kita sekarang. Dan ini dimulai dari banyaknya hujatan-hujatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus, tetapi dari teman-teman Kristen membiarkan. Saya ingat waktu pertama sekali Paul Jang viral. Waktu itu masih banyak teman-teman pendeta ya yang sering saya ajak diskusi. Saya bilang gini, yuk kita sama-sama buat pernyataan mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Saifuddin. Terus pendetanya bilang apa? Kami dilarang menghakimi. Oh nggak bisa Julius, kami dilarang menghakimi gitu kan. Begitu Ustadz Kainama bilang Tuhan mereka ini ada punya anak, langsung mereka bilang kurang ajar itu Ustadz Kainama. Loh, saya bilang kemarin bilangnya nggak boleh menghakimi, tapi ke Muslim paling cepat penghakimannya gitu. Ya, inilah standar jandanya mereka gitu. Kalau ke Muslim nggak boleh, ke Muslim ya penghakimannya cepat, tapi kalau sesama mereka dilarang menghakimi. Luar biasa memang. Jadi itulah kenapa saya kalau di video suka tampilkan cuplikan-cuplikan hujatan mereka yang pendek-pendek untuk membangunkan kesadaran saudara-saudara Muslim dan juga teman-teman kita Kristen agar tahu apa yang terjadi di medsos selama ini. Oke, lanjut. Ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya udah tahu di medsos kayak gimana, sampai gorong-gorong aja nggak ada yang selamat itu penghujat. Jangan ini dulu lah, jangan kita mikirin Indonesia seutuhnya dulu. Jawa aja dulu, Jawa. Di Jawa aja Jawa bersih penghujat Islam. Wah, anjir, kemenangan, bre. Segini aja gue udah seneng. Apalagi kalau Jawa bersih dari penghujat, wah, meninggal tersenyum gue. Salah satu alasan meninggal tersenyum, gitu kan. Para anak-anak Allah yang menghujat Islam cabut dari Indonesia atau seenggaknya Jawa gitu. Mungkin Kores masih inget ya, di grup kita ada satu penghujat juga yang menggambarkan Rasul. Ingat tuh Kores? Kemarin. Ya, nah itu pun lagi dicari nih, insya Allah. Iya, didapat kirim ke Uganda. Belanda penuh, Uganda masih luas, belum banyak bangunan. Ini suruh bikin gubuk di sana. Iya, kan kayak gitu. Lagian juga aku bisa mastiin kok si itu Metatron sama Paul Babizong itu nggak mungkin lama itu. Lihat aja. Lama. Kalau Metatron itu hanya satu aja, Cep. Kalau dia tapi nanti dia buat tenda baru kok, tenang aja, Cep. Iya, kalau ujung-ujungnya rebutan donasi, Jul, nanti pasti donasi. Ya, dia akan, kalau si Edwin ini akan kawin dengan orang sana, percayalah sama saya. Dan di situ jadi warga Edwin kawin udah anjir. Masuknya kawinnya tahu sendiri dong. Pin. Oh, dikawin sama Zhang. Oh, bisa. Iya, supaya dia jadi warga negara sana. Istri ganteng gue gitu. Tuh ada tamu, saya naikkan, disapa dulu. Oke, ini ada tamu-tamu yang dinaikkan sama Utinora. Siapa aja nih? Nampaknya ini bau-baunya ini bau ini ya,
bau pendukung Edwin nih. Ada Joshua soalnya ya. Ada Joshua, Galen dan Cannavaro. Selamat siang. Ini kita apa sekarang topiknya? Ya. Udah ganti topik kita. Udah ganti topik gara-gara dinaikin. Tanya pendapat mereka aja dulu. Oh, nanya pendapat. Melihat junjungannya kabur gitu ya. Gimana nih? Masa yang jadi junjungannya kabur? Ya gimana teman-teman? Pandangan teman-teman Laskar Polycardus melihat jagoannya malah meninggalkan medan tempur nih. Ini gimana? Ninggalin kalian nih. Kelewatan nih. Masa jenderalnya ninggalin pasukan? Kasian dong.